Kalau kita nggak berani-berani ya mau kapan lagi. Toh juga kita nanti terjun ke dunia kerja. Artinya di pengabdian masyarakat, di kegiatan-kegiatan di luar itu sambil berlatih lah untuk kedepannya kita lebih baik lagi ketika sudah terjun ke dunia kerja. Kembali lagi di channel Ali Molander. Buat kalian yang belum subscribe, langsung aja tekan subscribe-nya dan langsung klik tombol merah tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back channel di channel Ali Molander. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Muhammad Nawazir. Beliau ini dulunya itu aktif banget di organisasi. Hingga karena COVID menyerang, beliau ambil profesi atau beralih ke vaksinator. Dan jadi andalan dosen maupun beberapa desa untuk menjadi vaksinator. Dan langsung aja kita perkenalkan diri, tempat tanggalnya di mana, kemudian selanjutnya gampang. Boleh Kak, silakan perkenalan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nawazir, mahasiswa satu keperawatan Stikes Medan Manisada Tangerang, semester 7 yang insya Allah sudah mau naik ke semester 8, semester akhir. Sebelumnya Kak Nawazir ini tinggal di mana nih asli? Saya asli orang Tangerang, tepatnya Tangerang Kabupaten. Daerahnya? Ya mungkin beberapa dari teman-teman kampus media ada yang tahu daerah Ronjo lah. Itu asli situ atau merantau? Asli? Emang asli orang situ. Dulu ketika SD, SMP, SMA juga di situ? Ya di daerah situ, di daerah tanah kelahiran. Dan Enggak merantau jauh. oh nggak pernah merantau. SMA atau MA? MA. Kenapa MA? Karena adanya MA di situ bagaimana nih? Bukan karena emang bukan lebih sih, karena emang di situ salah satu sekolah favorit. Oh. Jadi banyak dari lulusan-lulusan SMP MTS yang masuk ke MA tersebut. MA tuh lebih ke agama bukan sih? Ya lebih ke agama dia tuh, karena kan madrasah yang negeri ya. Jadi bidang agama tuh lebih ditonjolkan lah. Didalami gitu ya. Ya. Terus kenapa dari MA, madrasah, kenapa nggak menyantren nih sebelum ke kesehatan? Kenapa nggak pesantren? Kan otomatis biasanya dominan atau mayoritas tuh orang yang ketika lulusan madrasah itu pasti pesantren. Ini nggak, kenapa nih? Itu kan beberapa orang ya, beberapa orang lagi yang menyimpang lah istilahnya. Karena satu tipe orang yang ingin mencoba hal yang baru lah. Masya Allah. Dan gak suka ikutin orang. Kalau kita punya jalan sendiri ya kita lewati, kita jalani jalan kita sendiri, gak usah ikutin orang. Dari itu saya pergi ke Stikes lah, mendaftar di Stikes di satu jurusan ilmu keperawatan. Oke, sebelumnya kan ketika MA kan ada SNMPTN nggak? Seleksi negeri atau seleksi nilai atau SBMPTN? Pasti ada. Nah itu boleh ceritain ke kita, karena di Stikes itu pasti kebanyakan ikut masuk lomba, nggak mungkin ikut lewat SP, nggak mungkin. Coba ceritain dulu alur cerita kenapa bisa sampai ke Stikes nih. Sebenarnya Stikes tuh bukan pilihan utama. Sama gue juga. Ya, tapi bener. Bukan pilihan Stikes ya. Karena kan semua siswa lulusan SMA atau SMA pun ingin masuk ke PTN. PTS tuh pilihan kedua biasanya. Pernah daftar waktu itu SNMPTN itu milih di Universitas Negeri Jakarta UNJ. Kemudian juga UIN di Jakarta. Cari beda tua. Dan Dan semuanya sama-sama jurusan. kalau di UNJ tuh lupa ya jurusan. Kalau di UIN ilmu perawatan. Dan semuanya Ternyata jalannya bukan di situ. Oke. Setelah SN kan pasti SB nih. Ya. Nyoba SB juga nggak? SB nyoba. Nah, bentar, kalau nggak salah itu SB kan lokasinya tuh jauh dari NTT. Iya. Tes itu boleh cerita dulu nggak? Karena perjuangan pasti sih Pak kalau SB itu perjuangan. SBMPTN daftar universitasnya tetap masih kekeh di sini. Karena memang kakak juga alumni di situ, jadi udah tau lah lingkungan sekitar. Dapat lokasi ujian ya tesnya daerah Serang. Jauh, lumayan. Tapi tetap ternyata hasilnya belum di situ. Itu kalau nggak salah SBMPT itu milih 3 jurusan, 3 kampus ya? Ingat nggak? Masih ingat nggak 3-3 gitu? Pokoknya mah yang paling utama di UIN. Karena yang
pernah coba UM? Ujian mandiri. Ujian mandiri juga dicoba. Di mana juga? 3 kali ujian berarti. Tetap Iya. itu. Ternyata bukan jodohnya. Berarti itu daftar di UIN juga? Iya. Selama 3 kali? SN, SB, UM, gagal? Oke, mantap. Ini buat belajar buat kalian semua. Bahwasanya mahasiswa itu pun punya rekam jejak yang berbeda-beda untuk menjadi mahasiswa gitu. Karena nggak mudah, menurut saya nggak mudah menjadi mahasiswa. Walaupun kalian kuliahnya pinter di sekolah, mau sekolahnya pinter atau pendidikannya bagus, ketika udah menjadi kuliah itu beruntung-beruntungan menurut saya. Nah kemudian kenapa ujungnya di stikes? Karena udah nggak ada lagi yang dituju apa, terus dapat info kuliah di stikes dari mana? Sebenarnya mah sempat mau nggak boleh dulu sama 1 tahun karena mau Terus ikut apa namanya? Amin. Ya itu terus Karena mau ikut yang tahun depannya gitu, Heeh. lagi ujian mandiri. Itu saran dari kakak sih. Heeh. Cuman kan saya ngapain ya selama 1 gak biar gitu ya maksudnya ya? nggak ada rencana nih selama Heeh. 1 tahun kalau diem doang. Jadi udahlah ke perguruan tinggi swasta akhirnya memutuskan. Terus tahu dari stikes dari mana? Kakak juga? Apa info lain? Itu dari internet, nyari Oh. ternyata di sekitar kita Ada. di Tangerang Selatan ada kampus dan masih jurusan di ilmu keperawatan. Kenapa nggak ngambil di daerah sampean aja? Atau perkuliahan kan banyak tuh. Perawat juga ada kan pasti? Ada. Kenapa nggak di Pasti sini? kan pasti ngeliat akreditas. Oh iya, nggak. Terus kan salah satu sekolah tinggi yang Udah sekolah baik. tinggi kesehatan yang udah lama lah, Hmm. udah cukup terkenal. Jadi memutuskan untuk bisnis PDH. Dan sekarang itu kampus stikes itu mempunyai mahasiswa paling banyak jurusan kesehatan, paling banyak Betul. perminatnya. Dan sekarang itu susah ketika kalian masuk tuh rekrutmen udah susah karena saingannya udah banyak, nggak kayak dulu waktu saya. Jadi walaupun PTS tetap Heeh. ada saingan. Nah, menurut Kana Wajid, penting gak sih sebuah kampus itu untuk walaupun kampus swasta walaupun negeri itu mempengaruhi nggak sih pada diri sendiri? Apa tergantung orangnya nih? Sebenarnya mah mau berpendidikan di mana, mau di kuliah di mana itu tergantung orangnya. Iya benar-benar. Mau di perguruan tinggi paling favorit paling Heeh. terkenal, kalau orangnya apa ya, Gitu dia ya. malas artinya banyak negatifnya, Heeh. gak bakalan berkembang. Justru yang bikin nama kampus bagus itu mahasiswanya, kitanya sendiri. Jadi jangan sampai mikir berkuliah di kampus Swasta gitu. di kampus negeri biar kita Oh, terkenal, iya. tapi kita berkuliah di perguruan swasta biar perguruan itu terkenal karena kontribusi mahasiswanya. Kata itu tuh besarlah nama kampus lo karena nama lo, bukan Iya. nama perguruan tinggi lo. Karena emang sekarang tuh banyak yang besar itu nama karena kampusnya itu. Tapi banyak orang juga yang mau coba untuk namanya besar itu karena namanya sendiri, membangkitkan nama kampusnya. Dan itu sebuah pencapaian luar biasa dan udah banyak dicoba juga. Nah kemudian kenapa sih Kana Wajid milih keperawatan? Padahal kan cowok nih, Ya. minoritas banget lah intinya. Karena di kelas waktu saya juga kuliah itu satu kelas 30 orang, 5 orang itu perawatnya cowok, lebihnya cewek. Dan pasti adalah ya namanya gimana gitu dibilang perawat tuh kerjanya buat cewek gitu dan lain sebagainya. Pendapat Kana Wajid gimana? Ya, itu pendapat yang orang awam lihat ya. Heeh. Itu benar bang. Di kenyataan juga di kelas tuh kita tuh sedikit cowok, banyak sama cewek, kita bergaul sama cewek kadang. Cuman kan kita melihat ilmunya lah. Kalau untuk pergaulan mah cuma kita yang bisa menyaring. Artinya kita nggak bawa jadi cewek gitu ya. Kalau untuk itu kenapa bisa ngambil perawatan? Karena menurut gue pribadi ya, itu tuh pekerjaan yang nanti jika udah terjun ke masyarakat itu sangat menyentuh hati loh. Jika membantu orang yang istilahnya sakit terus bisa sembuh, walaupun itu kan kehendak Tuhan, bisa kita menjadi perantaranya. Dan emang peluang opportunity buat seorang cowok masuk di perawat itu sangat besar. Kita bisa masuk ke UGD, bisa menjadi ketua ruangan dan lain sebagainya, itu sangat dibutuhkan untuk cowok. Jadi buat kalian yang cowok-cowok atau laki-laki yang masuk perawat dan insecure karena lingkungannya perempuan semua, percayalah gitu.
ketika kalian lulus nanti kalian akan dijamin mudah banget untuk kerja karena kalian cowok. Oke, kemudian alasan untuk masuk perawat tuh dari hati apa orang tua? Pasti kan ada tuh. Lebih besar dari orang tua. Kenapa tuh? Kakak jurusan apa sih? Kakak jadi guru. Oh, guru. Terus kenapa? Nah sebenarnya itu permintaan orang tua tuh ke kakak. Cuma ternyata kakak nggak berani sama perawat karena takut darah. Akhirnya impian itu diminta ke saya. Masya Allah. Sebagai orang biasa nih. Tapi ketika udah terjun nyesel nggak? Enggak sih, kalau gue sih tipe orang yang Suka tantangan ya? ya suka tangga, terus kalau udah dikasih tanggung jawab ya udah jalanin gitu. Iya. Karena kalau kebanyakan ngeluh capek di kitanya sendiri. Iya bagus. Jadi kalau udah dikasih tanggung jawab di kami masuk ke perawatan ya udah jalanin. Walaupun emang di awal tuh buta banget. Perawat itu kayak gimana sih? Dikira taunya cuma nyuntik-nyuntik doang. Ternyata lebih kompleks. Kita belajar jiwanya juga, spiritual si pasien tersebut. Jadi dari situ juga mulai tumbuh rasa oh ya, enak juga di perawat. Kita bisa paham ke segala hal. Iya. Pokoknya mah kalau orang awam lihat pasti nyuntik-nyuntik doang. Tapi bagi mahasiswa yang belajar, kita belajar segala hal di perawatan. Nah, benar banget anak wajib. Di dalam ilmu keperawatan tuh kita bukan hanya memandikan pasien, pasang infus. Ciri khas perawat itu pasang infus, memandikan pasien, jaga pasien. Di balik itu kita mempunyai 5 ilmu keperawatan, yaitu anak, maternitas, kemudian KMB, jiwa, sama satunya medical bedah ya. Ya, perawatan. Jadi emang bener banyak banget kalau kalian mau terjun ke perawatan anak, ada bidangnya, maternitas ada, KMB ada, jiwa ada. Tinggal kalian aja yang milih gitu. Jadi kita tuh bukan terjun di rumah sakit aja, bisa di luar juga. Jadi bener-bener peluang untuk perawat tuh besar banget. Jadi bukan hanya bisa kerja di rumah sakit, di luar pun bisa. Tapi kenapa Wazir? Kalau boleh tahu, karena Wazir kan sering melakukan pengabdian masyarakat nih. Ya. Sebagai implementasi dari ilmu yang didapat di perkuliahan atau mengamalkan tidak berperguruan tinggi. Gimana sih rasanya ketika terjun ke masyarakat? Ketika udah ambil perawatan nih, yang mau jadi perawat, apalagi udah semester 7, ketika terjun gimana rasanya tuh? Boleh cerita ke mahasiswa yang nggak organisasi, biar motivasi gitu, ikut motivasi kalian nih. Itu tuh sebuah hal yang menurut gue pribadi membanggakan ya. Bisa terjun ke masyarakat, bisa berinteraksi secara langsung, mengimplementasikan ilmu yang kita dapat di perkuliahan dan implementasi di masyarakat. Artinya kita tidak cuma mendapat teori di kelas saja, pas kita melakukan pengabdian di masyarakat, ilmu yang kita dapat bisa kita praktekkan secara langsung. Yes, itu. Gimana sih rasanya ketika udah terjun ke masyarakat itu? Apakah ada rasa bangga yang luar biasa? Pasti sih pertama grogi ya. Pasti. Soalnya gue juga tipikal orang yang di kampus juga nggak aktif-aktif amat kan di kelas. Tapi ya butuh keberanian lah untuk terjun ke masyarakat. Grogi pasti. Tapi ya grogi itu salah satu tantangan yang harus kita lewatin. Kalau kita nggak berani-berani ya kapan lagi? Toh juga kita nanti terjun ke dunia kerja. Artinya di pengabdian masyarakat, di kegiatan-kegiatan di luar itu sambil berlatih lah untuk kedepannya kita lebih baik lagi ketika sudah terjun ke dunia kerja. Mantap sekali ya sih. Dan ternyata penting banget sih buat pengabdian masyarakat, karena dengan begitu kalian lebih siap mental. Karena di perkuliahan, di masyarakat, di rumah sakit itu beda-beda. Ketika kalian di rumah sakit itu perilaku orang begini, ketika di masyarakat itu lebih kompleks, lebih banyak banget. Karena masyarakat itu lebih satu desa gitu ya, kita merawat di situ, kita mengabdi di situ, kita mendapatkan ilmu yang baru. Sedangkan di rumah sakit itu kadang kita nangani satu pasien atau dua pasien aja. Tetapi ketika kita udah biasa terjun di masyarakat, ya udah di rumah sakit udah aman, karena udah pernah gini, udah nggak grogi juga, komunikasi terapeutiknya juga gampang gitu. Tapi Kak Nawajir, dari Kak Nawajir ini, menurut Kak Nawajir penting gak sih untuk mahasiswa itu terjun ke masyarakat? Padahal kan sekarang kan banyak yang gak mau ya, entah karena ya tadi Kak Nawajir bilang malu lah, grogi lah, atau takut dan lain sebagainya. Itu menurut gua itu penting bagi mahasiswa untuk terjun ke masyarakat. Kita tuh bukan lagi siswa, Iya benar. tapi kita tuh mahasiswa.
harus mulai terjun ke masyarakat tuh, dan teman-teman tuh terjun ke masyarakat bukan cuma demo. Itu demo tuh salah satunya aja, banyak sekali kita bisa melakukan pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat sesuai dengan prodi yang masing-masing atau masing-masing. Entah itu pengabdian masyarakat mengajar ke anak-anak atau melakukan cek kesehatan. Seperti itu. Jadi buat kalian semua mahasiswa yang belum pernah pengabdian, ikutinlah pengabdian. Di organisasi kampus ada, di eksternal internal ada banyak, tinggal kalian searching aja, cari tahu, pasti kalian akan dapat itu. Dan terjunlah, walaupun kalian pertama, mungkin kesan kita pertama ikut pengabdian itu malu banget. Kita nangani masyarakat langsung, kadang ditanya nggak tahu, ilmu kita hanya sedikit kan, aduh. Tapi dengan begitu mental kita akan jadi. Nah, tapi karena wajib kan dulu madrasah ikut organisasi nggak? Nah, kalau cerita organisasi sih di masa lalu tuh nggak ada, Sama sekali. nggak pernah organisasi. OSIS gitu maksudnya. Ada nggak sih madrasah? Ada ya? Ada organisasi siswa yang sekolah, nggak pernah ikut sama sekali. Ikut waktu itu ikut apa ya, TMR kalau nggak salah, itu pun Kalau merah dulu. kalau merah remaja. Iya. Itu pun nggak lama, nggak sampai jadi pengurus malah, cuma istilahnya nyoba doang. Udah nggak pernah ikut. Itu kenapa tuh? Waktu itu mindsetnya gimana tuh ketika madrasah nggak mau ikut organisasi? Waktu masih jadi siswa tuh, Iya. organisasi itu nggak penting lah. Gitu. Ternyata di organisasi itu banyak manfaatnya. Manfaatnya nggak kita lihat secara langsung pun ada, jadi kita bisa dikenal oleh dosen. Ketika dikenal oleh dosen, ya apa ya, kita pun bisa diajak kolaborasi dengan dosen. Kadang di penilaian pun bisa ada lebih kalau kita ikut nilai organisasi. Ya, terutama untuk mengasah soft skill. Itu waktu dulu jadi siswa nggak pernah kepikiran. Ternyata setelah jadi mahasiswa ikut organisasi banyak manfaatnya. Nah, kaget nggak ketika madrasah SMA lah, kita bilangnya SMA nggak ikut organisasi, ketika kuliah ikut organisasi, kaget nggak sih ketika masuk terjun, wah kok gini? Kaget sih pasti ada. Organisasi tuh aduh capek banget. Kadang kalau ada acara pulang kuliah harus rapat, Bener. padahal mager banget rapat, ada tugas kuliah juga. Tapi karena waktu itu gue udah tanemin, gue kalau udah istilah udah kecebur ya udah laluin tuh, jangan sampai balik lagi gitu, lewatin aja gitu. Itu juga Saling bahasa gitu loh ya maksudnya. pasti ada jalannya lah, walaupun susah-susah juga banyak manfaatnya. Bisa akhirnya kan bisa bertemu teman-teman banyak, nggak cuma teman-teman kelas doang, tapi di luar kampus juga banyak. Nih, Kak Nawazir kan ikut organisasi kampus. Apa sih yang menjadi alasan Kak Nawazir ikut organisasi kampus, padahal ketika SMA itu nggak punya basic, nggak punya pengalaman, tapi modal nekat doang lah intinya gitu. Ya. Yang menjadi modal itu apa? Menjadi alasan itu apa sih? Gue mau keluar dari zona nyaman. Pasti ada punya alasan gitu loh. Apa? Ya nggak kepilih sih kalau dari zona nyaman. Sebenarnya pengen nyaman terus, pengen nyoba. Awalnya pengen nyoba, ternyata Tagihan. ya yang tadi lah. Ternyata gua tuh nggak mau balik lagi, gua harus maju ke depan. Gua udah pilih ikut organisasi, gak ada ruginya sebenarnya ikut organisasi, banyak manfaat yang bisa kita dapat. Nah, buat mahasiswa semua anak kesehatan kan mempunyai jadwal yang berbeda-beda kan daripada mahasiswa yang lainnya. Kita lebih suka kadang ada praktek di rumah sakit, kadang ngerjain askep. Waktu kita dengan mahasiswa itu beda. Nah, menjadi alasan nggak sih kalau mahasiswa kesehatan itu nggak berorganisasi karena sibuk dengan organisasi atau sibuk dengan kuliahnya? Itu menurut gua sih itu mah bukan sebuah alasan yang yang bisa diterima lah. Terus juga sesibuk-sibuknya kita pasti bisa kok ngatur waktu. Nah, boleh tuh ajarin para pemirsa ngatur waktunya karena wajib nih yang berorganisasi ya, kuliah ya aman. Cara kenal itu gimana ngatur waktu? Nggak ada cara spesial sih. Kalau gue sih caranya sama lah kayak orang lain. Ya ketika ada kumpulan, misalkan ada agenda rapat nih untuk acara, ya kita datang sesuai jadwal. Kalau nggak bisa ya kita kabarin ketua pelaksananya. Atau tetap kita pengen ikut ya kita menyusul. Artinya jangan sampai
nggak ada tanggung jawab sama sekali. Itu menurut gue itu bahaya banget buat organisasinya lah. Itu lu di situ jadi apa gitu, cuma ngomongin ini doang struktural. Jadi yang manage waktunya ya kalau jadwal kuliah selalu hadir, ada agenda rapat kita hadir, dan usahain tetap ada waktu istirahat ya sampai begadang. Kalau emang nggak memungkinkan buat begadang ya jangan begadang lah. Nah, Tidur. organisasi itu kadang sering maksa kita buat begadang kan. Nah, pasti. Menurut Kak Nawazir, ketika kita capek dalam organisasi, pernah nggak sih Kak Nawazir ngeluh gitu? Udah cukup capek, gue pengen keluar aja gitu. Kan banyak tuh sekarang organisasi yang mahasiswanya tuh mengikuti cuma ya gue capek, gue banyak kegiatan kuliah, enggak mau keluar aja gitu. Itu gimana menurut Kak Nawazir? Tipikal orang yang begitu tuh. Itu tuh kalau gua nggak mau terlalu jauh. Dan menurut gua itu tuh nggak harus kayak gitu. Bener. Gue pribadi juga pernah ngerasa capek di organisasi, capek, lu agenda rapat mulu. Iya gitu. Kadang dituntut untuk jadi ketua pelaksana, itu tanggung jawab lumayan cukup besar. Tapi ya kita harus tetap jalanin, dengan ikhlas lah. Jangan banyak mengeluh lah ini. Iya, Jalanin aja dulu. Pasti ada jalan, pasti solusinya yang bisa kita selesaikan. Nah, setelah udah menjelaskan tentang organisasi, menurut Kak Nawazir, manfaat organisasi di perkuliahan apa sih? Di perkuliahan ini yang Kak Nawazir dapat selama berorganisasi di kuliah? Ya, bisa masa soft skill ya, yang kita nggak dapat di perkuliahan itu bisa kita dapatkan di organisasi, baik itu organisasi internal maupun eksternal. Public speaking juga kita, terus yang kita juga bisa memanage waktu dengan baik lah, belajar manage waktu. Jadi kita nggak bisa malas-malasan. Kadang kita harus mengejar target di organisasi. Juga kita harus menyelesaikan tugas kuliah, jangan sampai tertunda. Nah itu yang harus. Jadi kadang organisasi itu menjadi sebuah dorongan agar kita tetap selalu maju gitu. Jangan stuck di situ-situ aja. Nah, kalau udah jelasin manfaatnya, boleh tuh bicarain ke para mahasiswa yang belum berorganisasi, yang kuliahnya hanya kuliah nongkrong. Berikan mau coba edukasi mereka bahwasanya penting lo organisasi lo gitu. Yo, kan bagi teman-teman nih, teman-teman mahasiswa lah khususnya di kuliah manapun, perguruan tinggi maupun perguruan swasta ya, ikut organisasi. Kalau bisa ikut organisasi sebanyak-banyak mungkin. Betul. Dan gue yakin pasti teman-teman bisa kok memanage waktunya. Dan gak seru banget kalau kuliah pulang itu gabut banget, apalagi kalau teman-teman yang merantau, yang ngekos. Kuliah pulang tuh di kosan ngapain gitu. Jadi mending ikut main game. itu tuh buat hiburan aja, jangan terlalu serius. Jadi mending ikut organisasi, kita bisa bertemu dengan teman-teman yang beda wilayah, ternyata ada yang orang Sabang, ada Merauke lah misalkan. Kita bisa belajar budaya mereka, belajar